Cinta bisa hangatkan rumah. Tapi apa jadinya jika cinta hanya jadi alat pemuas? Berapa banyak tubuh harus berkorban agar hati bisa tenang? Cerita kali ini datang dari kota Tulungagung, Jawa Timur. Sebuah kisah nyata yang kami kembangkan demi menjaga kerahasiaan para tokohnya. Nama dan karakter telah disamarkan, dan kisah ini disusun kembali agar menjadi pelajaran bersama. Dan inilah kisah selengkapnya. Anjani, gadis 24 tahun, menikah muda dengan Darmawan, pria berusia 31 tahun, pekerja keras di salah satu perusahaan logistik. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Tulungagung, dikelilingi sawah dan suara jangkrik yang jadi musik malam mereka. Cinta itu sederhana, begitu katanya. Mereka saling menyukai, saling tertarik, dan sepakat untuk tidak menunda pernikahan. Tapi tidak ada yang benar-benar memberitahu bahwa menikah bukan hanya tentang cinta, tapi tentang daya tahan, emosional dan fisik. Awal pernikahan mereka seperti cerita sinetron sore hari. Darmawan selalu membawa pulang makanan favorit Anjani, sedangkan Anjani membalas dengan masakan hangat dan pelukan lembut. Namun, semua berubah saat kebutuhan Anjani terhadap hubungan fisik menjadi titik yang perlahan menggoyahkan pondasi pernikahan. Anjani memiliki libido yang sangat tinggi. Tak pernah ia anggap itu sebagai masalah, karena selama pacaran, Darmawan pun tampak antusias. Namun saat malam-malam pernikahan bergulir, Darmawan mulai kewalahan. Ia masih mampu melayani, bahkan hingga 5 kali sehari di minggu-minggu awal. Tapi pekerjaan di kantor tak bisa terus kompromi. Tubuhnya mulai lelah, pikirannya sibuk, dan rasa cintanya mulai kehilangan gairah karena tekanan yang tak habis-habis. Sementara Anjani merasa tak lagi dicintai. Ia melihat penurunan gairah Darmawan sebagai tanda bahwa suaminya mulai melirik perempuan lain. Kecurigaan muncul. Dari ponsel Darmawan, isi tas kerjanya, bahkan aroma bajunya saat pulang malam. "Aku gak minta banyak, Mas, cuma kamu. Tapi kenapa malah makin jauh?" ucap Anjani di suatu malam. Darmawan menghela napas panjang. Ia mencintai Anjani, tapi ia juga manusia. Ada batas yang tak bisa ia terus penuhi, walau ia telah mencoba. Situasi berubah jadi tekanan emosional yang konstan. Hubungan mereka jadi dingin. Tak ada lagi obrolan sebelum tidur. Tak ada pelukan pagi hari. Yang ada hanyalah perhitungan. Minggu ini berapa kali? Bulan ini berapa kali? Anjani menyimpan catatan. Ia menuntut 9 kali dalam sehari, seperti yang pernah dilakukan Darmawan di awal. Tapi Darmawan tak sanggup lagi. Energinya habis. Mereka sempat mencoba konseling, tapi Anjani merasa disalahkan. Katanya istri wajib melayani suami. "Sekarang aku minta, kok dibilang beban?" ucapnya dengan suara bergetar. Konselor menjelaskan bahwa hubungan suami istri bukan hanya soal kewajiban, tapi kesepakatan yang nyaman untuk dua pihak. Tapi Anjani merasa dituding. Ia keluar dari sesi itu dengan perasaan terluka. Hari demi hari makin hening. Mereka bahkan tidur di kamar berbeda. Anjani mulai berbicara sendiri di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang makin usang. Sementara Darmawan memilih pulang larut agar tak harus bertemu terlalu lama. Puncaknya, suatu malam, Anjani memaksa. Ia menangis, memohon, lalu mengancam. Darmawan menghindar.
Tapi emosinya akhirnya meledak. Aku manusia, Jan. Aku bukan alat pemuas. Kalau kamu butuh seseorang yang bisa melayani kamu tiap jam, mungkin kamu salah orang. Esok harinya, Darmawan mengurus dokumen cerai. Ia tak ingin menjadi suami yang menyakiti atau merasa terpaksa. Ia mencintai Anjani, tapi pernikahan ini membuatnya hancur perlahan. Saat surat cerai diserahkan, Anjani hanya menangis. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Dalam tangisnya, ia sadar, cinta tak bisa dipaksa tumbuh di atas lelah dan luka. Mereka bercerai. Beberapa bulan kemudian, Darmawan pindah ke kota lain. Ia mencoba memulai hidup baru, sedangkan Anjani mengikuti terapi psikologis. Ia mulai memahami bahwa hasrat tinggi yang ia miliki mungkin berasal dari trauma lama yang tak pernah disadari. Mereka tak pernah kembali bersama, tapi bagi keduanya, perpisahan itu bukan kekalahan. Itu adalah pelajaran bahwa bahkan cinta pun memiliki batas fisik dan emosional. Karena dalam rumah tangga, kadang yang kamu butuhkan bukan sekadar cinta atau pelukan, tapi ruang untuk bernapas.